Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar bagi siswa-siswi daring dimanapun kalian berada. Nah, dalam video kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, mungkin kalian sudah pernah melihat hewan-hewan seperti gajah, harimau, beruang di YouTube maupun sosial media, atau juga kalian pernah ke kebun binatang untuk melihatnya secara langsung. Nah, tapi karena di masa pandemi pasti ada pembatasan kunjungan. Nah, jadi kalian juga bisa melihat hewan-hewan di sekitar kalian seperti kucing, ayam, bebek, kambing. Nah, kira-kira hewan yang Ibu sebutkan tadi apa mereka memiliki kemiripan ya? Kemudian bagaimana kira-kira cara pengklasifikasiannya? Nah, topik kali ini akan menjelaskan apa itu klasifikasi makhluk hidup dan juga peran klasifikasi makhluk hidup. Nah, supaya lebih paham, mari kita simak materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini dia materi kita kali ini, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk slide pertama, ini ada dua gambar yang sudah disajikan, ada gambar 1 dan ada gambar 2. Nah, di sini ada pertanyaan, apa perbedaan kedua gambar ini? Nah, gambar 1 ini kan ada gambar panda, ada gambar anak-anak, ada gambar kecambah, dan juga mikroorganisme. Nah, kemudian di gambar kedua ada meja, penggorengan, kursi, dan juga buku. Kira-kira kenapa gambar ini terpisah menjadi gambar 1 dan gambar 2? Apakah ada ciri-ciri tertentu dari gambar 1 dan gambar 2? Siapa saja yang tahu, silahkan komentar di bawah di kolom chat. Nah, selanjutnya ada slide 2. Nah, di sini diterangkan bahwa gambar 1 itu merupakan deretan dari benda hidup atau makhluk hidup. Nah, jadi terdiri dari hewan, tumbuhan, manusia, dan juga ada mikroorganisme. Sedangkan pada gambar nomor 2 itu adalah benda mati yang terdiri dari benda yang ada di sekitar kita, misalkan meja, kursi, buku, dan penggorengan. Nah, kedua gambar ini tuh memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dapat diklasifikasikan menjadi benda hidup dan benda tak hidup. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya apa saja yang sebagai dasar-dasar klasifikasi, mulai dari ciri-ciri atau perlu apa lagi ya untuk memperoleh hasil klasifikasi, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ada karakteristik benda tak hidup. Nah, di sini ada 3 karakteristik benda tak hidup. Yang pertama, tidak dapat bergerak, tidak mengadakan metabolisme, dan tidak mempertahankan jenisnya. Nah, karakteristik ini tuh jelas berbeda dengan karakteristik milik benda hidup. Jadi di sini ada 8 karakteristik benda hidup. Yang pertama, bergerak. Nah, kita bahas satu-satu ya. Bergerak itu merupakan perubahan posisi tubuh karena adanya rangsangan. Nah, jadi perpindahan seluruh tubuh ini dapat terlihat pada manusia dan hewan, oleh sebab itu disebut gerak aktif. Sedangkan pada tumbuhan gerakannya tidak mudah diamati sehingga disebut gerak pasif. Nah, kenapa hewan dan manusia itu memiliki gerak aktif dan tumbuhan memiliki gerak pasif? Karena pada hewan dan manusia itu memiliki organ yang cukup kompleks dan cukup lengkap, misalkan kaki dan juga tangan yang bisa mudah dengan digerakkan sehingga bisa berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Sedangkan kalau tumbuhan, dia tidak memiliki organ tersebut sehingga dia tidak bisa bergerak secara berpindah-pindah. Namun pada tumbuhan kantong semar ini, dia bisa bergerak menutup dan membuka ketika ada rangsang, yaitu serangga. Ketika serangga menghinggapi pinggir-pinggir dari kantong semar otomatis akan menutup dengan katupnya itu
untuk memangsa serangga. Selanjutnya ada bernafas. Nah, bernafas. Pasti setiap makhluk hidup itu bernafas. Entah itu manusia, entah itu hewan, dan juga tumbuhan. Ternyata tumbuhan itu juga bernafas. Nah, jadi bernafas itu sendiri adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan. Dan juga akhirnya dijadikan sebagai sumber energi bagi tubuh. Jadi kita itu mengambil oksigen dari luar untuk proses pembakaran makanan. Nah, kemudian dijadikan sumber energi bagi tubuh kita. Nah, kemudian proses bernafas ini tuh terjadi pada setiap makhluk hidup. Kalau pada manusia itu menggunakan organ paru-paru. Kemudian misalkan pada burung. Nah, pada burung itu menggunakan pundi-pundi udara. Dan tumbuhan itu bisa memperoleh oksigen juga dari stomata. Nah, stomata itu tempatnya biasanya ada di daun. Selanjutnya adalah iritabilitas. Nah, iritabilitas itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Nah, rangsangan ini itu dapat diterima karena adanya saraf dan alat indera. Nah, rangsangan itu dapat berupa sentuhan, suara, cahaya, dan rasa. Nah, misalkan pada tumbuhan putri malu ini. Nah, ketika belum disentuh, daunnya membuka. Ketika sudah disentuh, daunnya itu menutup. Nah, sedangkan pada hewan siput ini sama halnya dengan tumbuhan putri malu yang akan menutup ketika ada rangsangan sentuhan. Nah, ketika ada mangsa yang mengancam, otomatis hewan ini akan masuk ke bagian rumahnya. Nah, selanjutnya pada manusia. Nah, pada mata kita ini juga memiliki sistem saraf yang luar biasa canggih ya, melebihi canggihnya teknologi saat ini karena tidak ada yang mampu mengalahkan ciptaannya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini ketika mata kita mendapatkan rangsangan sentuhan pula, ketika ada jari yang akan mendekat mata secara cepat, pasti otomatis mata kita akan menutup. Nah, itulah yang disebut iritabilitas. Selanjutnya adalah tumbuh dan kembang. Nah, tumbuh itu sendiri merupakan proses perubahan ukuran dan jumlah sel, sedangkan berkembang adalah bertambahnya kemampuan struktur tubuh. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi itu ada hormon, kemudian nutrisi, dan juga lingkungan. Nah, dalam contohnya di sini tuh ada pada manusia sendiri. Nah, kemudian ada ayam dan juga ada perkecambahan. Nah, kalau pada manusia kan tidak secara langsung besar. Pasti dia pernah bayi. Nah, dari bayi itu akan tumbuh menjadi anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa awal dan dewasa akhir, dan hingga akhirnya menua. Nah, pada masa di mana manusia itu berkembang, yaitu pada masa ketika kemampuan struktur tubuhnya itu meningkat. Jadi ketika masa-masa muda itu biasanya struktur tubuhnya mulai bidang dan juga meningkat secara fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya memerlukan nutrisi. Nah, di sini nutrisi itu adalah substansi organik yang digunakan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Nah, makanan itu merupakan sumber nutrisi bagi tubuh. Namun, makhluk hidup itu terbagi menjadi dua berdasarkan kemampuan untuk menghasilkan nutrisi atau makanan sendiri. Nah, ada makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri, yaitu tumbuhan. Nah, di sini dia disebut produsen karena tidak membutuhkan
tidak membutuhkan kemampuan makhluk lain untuk menghasilkan makanan. Sedangkan kalau manusia dan hewan itu tergolong dia itu tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, sehingga disebut konsumen. Nah, di sini tuh nutrisi itu bisa diperoleh dari berbagai macam makanan ya. Di sini di gambar itu ada karbohidrat yang bisa kita peroleh dari jagung, kemudian dari roti, dari mie, dan vitamin-vitamin kita bisa peroleh dari buah dan juga sayur. Nah, dan juga protein kita peroleh dari susu, dan juga mineral juga terdapat di susu. Nah, selanjutnya adalah berkembang biak. Semua makhluk hidup itu dapat berkembang biak dan bertujuan untuk melestarikan keturunannya. Nah, perkembangbiakan ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu seksual atau generatif, contohnya pada hewan mamalia seperti sapi, kucing, kambing, dan aseksual atau vegetatif, contohnya amoeba dan hidra. Kemudian mengeluarkan zat sisa. Nah, pengeluaran zat sisa ini sendiri dibagi menjadi 4. Nah, yang sering terjadi pada manusia dan hewan itu ada 3 cara, yaitu ekskresi, defikasi, dan ekspirasi. Nah, kemudian yang terakhir ini ada gutasi dan transpirasi. Ini biasanya terjadi pada tumbuhan. Nah, penjelasan yang pertama terlebih dahulu ada ekspirasi. Ekspirasi itu merupakan pengeluaran zat sisa yang berupa cairan. Nah, kemudian kalau defikasi itu pengeluaran zat sisa berupa feses. Selanjutnya ekspirasi itu pengeluaran zat sisa berupa karbon dioksida melalui hidung. Nah, gutasi dan transpirasi ini sebenarnya sama-sama pengeluaran air dari dalam tubuh tumbuhan. Nah, kemudian yang terakhir adalah adaptasi. Di sini ada 3 jenis adaptasi. Nah, adaptasi itu sendiri itu merupakan kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Nah, yang pertama adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu merupakan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup pada lingkungannya. Contohnya saja pada kaki bebek. Nah, dan kaki ayam. Itu kan bentuk kakinya berbeda karena mereka juga habitatnya berbeda. Bebek suka di tempat yang lebih becek daripada ayam. Nah, fungsinya kaki bebek dan kaki ayam pun juga berbeda karena ayam lebih suka di tempat-tempat yang kering, sehingga kalau kakinya tidak ada selaput sehingga dia lebih mudah untuk mencari makanan dan mencakar-cakar tanah untuk memperoleh makanan. Nah, kemudian adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini merupakan penyesuaian organ tubuh terhadap lingkungannya. Contohnya adalah puno unta. Nah, puno unta ini sendiri dia menyimpan cadangan lemak yang sewaktu-waktu akan diubah menjadi air ketika dia berada di padang pasir yang tidak ada air. Nah, yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian tingkah laku sesuai dengan lingkungan. Contohnya adalah penguin yang dia itu berdesak-desakan ketika udaranya semakin dingin. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh adaptasi. Nah, selanjutnya klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu sendiri merupakan pengelompokan dan pengkategorian yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu. Nah, adapun ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup ini adalah taksonomi. Nah, tujuan klasifikasi makhluk hidup itu apa sih sebenarnya? Tujuannya itu yang pertama itu menyederhanakan objek studi. Nah, yang kedua mempermudah proses untuk mempelajari suatu makhluk hidup. Nah, yang ketiga itu memberi nama pada makhluk hidup yang belum terdapat namanya, karena saat ini banyak sekali sebenarnya makhluk hidup yang belum memiliki nama. Mungkin saja suatu saat nanti kalian bisa menemukan sebuah makhluk hidup baru yang belum pernah diberi nama. Selanjutnya ada dasar klasifikasi makhluk hidup. Dasar klasifikasi makhluk hidup
itu ada 3. Yang pertama klasifikasi berdasarkan manfaat, kemudian klasifikasi berdasarkan struktur, morfologi, dan anatomi. Nah, morfologi dan anatomi itu apa? Morfologi itu adalah ciri yang tampak pada tubuh bagian luar, sedangkan anatomi itu ciri yang ada pada bagian dalam. Jadi diingat-ingat ya, kalau morfologi itu ada di bagian luar, sedangkan anatomi itu ada di bagian dalam. Nah, klasifikasi yang selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan ciri biokimia. Nah, ciri biokimia itu contohnya adalah berupa enzim dan DNA. Jadi, pengklasifikasian makhluk hidup itu bisa mencapai kandungan enzim dan DNA-nya. Tentu saja proses pemeriksaan ini tuh lebih pada penggunaan alat yang canggih seperti mikroskop dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, itu tadi materi klasifikasi makhluk hidup yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk komen di bawah bila ada pertanyaan, dan juga jangan lupa like dan juga subscribe channel ini, kemudian share sebanyak-banyaknya ke teman kalian supaya teman kalian juga punya pemahaman tentang klasifikasi makhluk hidup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.